Oke, jadi sebagian orang menyebut Anda, aku manggilnya Anda, antum, kamu, atau apa ini ya? Atau Habib? Kamu aja mungkin lebih enak. Kamu? Iya. Serius nih? Serius. Nanti dianggap nggak sopan. Oh, nggak Masa ada Habib dipanggil kamu? Nggak ada masalah, bagi saya sopan santun nggak ada hubungannya dengan panggilan. Justru panggilan keakraban itu yang membuat kita lebih mudah lah diterima dalam dakwah. Karena saya belajar dari Nabi Muhammad, Nabi itu tidak menyebut muridnya sebagai murid, tapi justru sebagai sahabat. Nah, ini gimana melihat reaksi orang terhadap cara berdakwah model Habib Ja'far ini? Iya, kalau dibilang agama dibecandain, justru sebaliknya. Ini bercanda diagamain sama saya. Oke. Jadi justru canda dijadikan metode sebagai salah satu metode untuk menyebarkan dakwah saya. Salah satu yang lain misalnya saya menggandeng musisi-musisi untuk menyebarkan dakwah dengan musik gitu. Dan itu efeknya sangat powerful. Misalnya subscriber saya bisa sebesar itu karena menggandeng mereka yang punya platform dengan pendekatan yang asik itu. Canda lah, kemudian musik lah. Bagi saya tanpa mereka, tanpa komika, musisi dan lain sebagainya, saya hanya Habib-Habib kampung biasa. Yang biasanya hanya didengerin 15 menit, kemudian pendengarnya sudah mijit-mijit kakinya, nggak menarik, masuk kanan, keluar kiri. Tapi mereka membuat dakwah saya menjadi powerful gitu. Tapi bagaimana membuat dakwah ini tidak kehilangan substansi? Karena jangan sampai orang datang ingin melihat orang melawak, karena ada komedian di situ, ada komika di situ, ada artis di situ, sehingga dakwah Anda ini kehilangan substansi. Mereka nggak melihat kontennya, tapi melihat bungkusnya, show-nya. Nah, itu bagaimana? Iya, saya memang sengaja melakukan apa yang saya sebut sebagai prank bersyariah. Jadi orang mau nonton canda, nggak taunya disuguhi dakwah. Dan itu kelihatan sekali di komentar-komentar YouTube saya. Awalnya katanya memang nontonnya cuma candanya, karena asik menonton candanya. Tapi lama-lama gak kerasa dakwahnya diterima, karena dakwahnya juga bukan sesuatu yang terpisah. Tapi dia nge-mix, bercampur dengan candanya, sehingga masuk ke banyak orang. Dan biasanya basis dakwah saya adalah quote, menyampaikan quote-quote Islami, bukan yang pakai bahasa Arab membacakan. Karena pernah sesekali Habib saya merasa diru'yah kalau di bahasa Arabin katanya. Nah akhirnya ya sudah dengan quote-quote, dan biasanya quote itu nempel dan akhirnya ya banyak sekali dari orang-orang yang datang sampai ke rumah, kemudian menyampaikan bahwa dia berubah. Dan begitu juga ada seorang anak yang menyampaikan ibunya berubah drastis karena dulunya ibunya ia gak begitu dekat lah dengan agama, dan alhamdulillah katanya di detik-detik akhir hayatnya sering menonton saya dan sampai wafat menaruh perhatian dan kecintaan kepada konten dakwah saya. Wow. Anda kan disebut juga sebagai pendakwah milenial. Itu artinya memang segmentasi yang Anda tuju dengan sengaja, by design, anak-anak muda, atau itu dengan sendirinya karena Anda ini anak muda, kemudian yang nonton juga anak muda? Memang by design. Saya masuk ke segmen anak muda. Pertama karena saya sendiri anak muda. Itu tahadus bin nikmah istilahnya. Saya mensyukuri nikmat saya sebagai anak muda. Ya, tapi nggak usah dengan mimik kayaknya ngelihat saya gimana gitu loh. Sebenarnya kita sama-sama generasi nial sih. Apa itu? Saya milenial, Bang Andi kolonial. Yang seperti ini yang sebenarnya aku nggak senang. Tapi apa boleh buat, kita menerima realita. Saya dipancing. Realita. Oke, lanjut. Ya, jadi dengan by design ya, masuk ke segmen anak muda. Memang di segmennya anak muda. Kenapa? Karena segmen ini banyak tidak tergarap dulunya, Bang Andi. Biasanya masjid-masjid itu diisi oleh orang-orang tua. Padahal dalam riwayat hadis, Nabi katakan Allah tersenyum kalau anak muda ini taat. Kalau orang tua taat itu biasalah. Pertama mungkin jatah nakalnya sudah habis. Yang kedua mungkin dia sudah ingat tanah. Sudah. Tapi kalau anak muda, dia harus ada yang dilawan di dalam dadanya. Kecenderungan kepada hal yang minimal sia-sia, maksimal maksiat. Yang disebut dengan sofwah dalam bahasa hadis tersebut. Nah karena itu saya kemudian fokus ke sini untuk kemudian mengajak anak muda mengundang senyumnya Allah. Lagi-lagi agar hidup saya baik-baik saja dijagain Allah gitu. Nah, dan kemudian juga anak muda ini yang menguasai media sosial.
bahkan menguasai masyarakat Indonesia. 2030 nanti kan kita bonus demografi, anak mudanya mayoritas. Karena bagi saya ini ladang dakwah ini. Anak muda ngumpul di media sosial, kemudian nggak kegarap selama ini. Kalaupun digarap, tapi digarap dengan gaya-gaya yang tidak sesuai dengan anak muda, maka saya sebagai anak muda jiwanya meronta-ronta. Alfi, Siap. jadi aku pengantarnya seperti tadi, benar nggak? Bahwa kamu pernah hidup di dalam kehidupan yang gelap, negatif, narkoba, itu betul itu? Ya, itu di sekitar 12-13 tahun yang lalu. Umur berapa itu ya? Ya, 19 tahun. Hari ini dia dikenal sebagai bikers pendakwah. Jadi sambil naik motor, berdakwah. Ya. Jadi ini apa? Komunitas ya? Ini wadah. Wadah. Ini wadah. Coba cerita sedikit, kenapa sampai kemudian disebut bikers pendakwah ini? Jadi ceritanya waktu saya masih belajar di luar, di Hadramaut, itu guru-guru kita mengatakan bahwa Alfi, dakwah di tempat kamu berdiri. Mikir nih kita nih, dakwah tempat berdiri maksud di mana? Tongkrongan. Sementara tongkrongan ini bukan cuma sebatas ada satu tempat doang. Anak skate ada, anak tato ada, kemudian anak motor ada. Akhirnya bilang sama istri, "Mi, maksudnya apa ya? Dakwah di tempat kamu berdiri itu maksudnya apa?" Istri bilang, "Bi, selama ini kamu ngajar pakai motor kan?" "Iya, pakai motor." "Sama anak motor kan?" "Iya." "Ya udah, kamu dakwah sama anak motor." Oke. Namanya apa ya? Mikir, dulu nggak pakai S, biker dakwah. Iya. Karena sendirian. Sendirian. Oke. Jamak bikers dakwah. Mikir kenapa bisa bikin pakai S? Kalau yang ini wafat, paling nggak sudah ada yang meneruskan. Gitu. Oke, ini kan cara dakwah. Ini bikers dakwah ya. Kelihatannya sih ya ini begajulan gitu ya. Apalagi dengan tampang seperti ini. Kalau lihat aku kan tampang pakai bandana gitu-gitu kan, tato. Ada tato nggak? Ada. Nah, kita kan takut, ragu gitu loh. Tapi faktanya toh orang-orang mau mendengar ya. Dan bagus sekali tadi pernyataan. Anda kan pernah mengatakan bahwa kalau memang dakwah itu bisa diterima dengan cara-cara tertentu, Anda siap termasuk memakai baju badut. Itu benar atau enggak ya? Benar, bahwa saya siap jadi badut untuk suksesnya dakwah Islam. Dan itu memang saya mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu di dalam Al-Quran dikatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhiril ayat, bahwa akan melakukan apa saja hal-hal yang mungkin bagi orang lain, wah kok sampai segitunya, gak apa-apa, demi orang itu menerima hidayah. Makanya di Taif Nabi Muhammad sampai dihina, dilempar batu sampai luka, beliau tetap mendoakan orang-orang yang melempar batunya. Apa yang terjadi? Kalau aku tadi bicara mengenai pernah memakai narkoba, itu benar atau tidak? Iya. Kapan itu terjadi dan bagaimana situasinya waktu itu? Ya, namanya pergaulan anak muda ya. Masih menjadi pemuda tersesat. Dan sekarang masih mencari jalan keluar. Oh, gabung aja kalau gitu. Boleh juga. Bikers tersesat. Nggak punya kompas itu motornya apa kok nggak punya kompas? Semua kayaknya Kick Andy tersesat. Tersesat. Ini gara-gara ngundang orang tersesat, kita semua tersesat ke jalan yang benar. Iya. Oke, jadi waktu itu masih hidupnya tersesat. Iya. 2007-2008 saya itu setiap hari, hampir setiap hari, bahkan seminggu tuh istirahatnya cuma 2 hari. Memakai barang haram itu. Iya. Dan saya hampir lewat di situ. Gimana? 2008. Oke, apa yang terjadi waktu itu? Blackout, hilang semua hitam, sesak nafas, jadi di mulut itu keluar busa. Jadi ini overdosis itu Ya, tadi? Kejang, nggak sadar sampai pagi, baru sadar jam 9. Tidak ada yang tahu itu? Keluarga, alhamdulillah aman, nggak ada yang tahu. Ya sekarang ini tahu. Sekarang tahu udah, kan nonton. Jadi gimana dong? Makanya. Ya, gimana? Pastikan ini tidak ditonton oleh keluarganya. Loh, Nggak bisa. Nggak bisa dong, Beb. Nggak bisa pastikan gitu ya. Ini nggak pernah masuk TV ya? Oke.
Jadi itu yang terjadi. Ya. Nah, Alfi waktu itu bisa keluarnya bagaimana? Bisa meninggalkan jeratan narkoba itu? Simple. Pertama, suburkan rasa iri dalam hati. Iri. Gimana ceritanya? Iri kepada mereka yang mati dalam keadaan senyum. Kesadaran untuk iri itu datang dari mana? Di hampir mati kedua. Oh, 2 kali. Bukan hobi ya Bang ya, bukan hobi ya. Bukan Dalam hobi, bukan Islam hobi. itu kalau 2 kali namanya keledah ya Bang. Kalau masuk lubang Himar. 2 kali. Enggak. Tapi itu menunjukkan bahayanya narkoba. oke. Yes. Dia bisa sampai menjebak orang berkali-kali dalam satu lubang. Yes. Padahal dalam keadaan nyaris tewas waktu itu, tapi masih juga mencoba. Oke, jadi 2 kali 2 kali. nyaris tewas gara-gara narkoba. Ya. Jadi yang kedua baru ada kesadaran. Yang kedua karena dari lutut sampai jempol kaki itu udah biru. Udah kayak mayit. Udah gak berasa. Sampai bilang ke teman-teman, potong kaki gua, potong kaki gua. Ya. Sudah di posisi itu. Dan wallahu a'lam. Apakah ini Jalan yang saya Tuhan. lihat pada saat itu adalah malaikat Israel. Oke. Jadi saya melihat sosok bayangan hitam bersayap di kamar saya. Yang kepalanya nggak kelihatan di atas plafon. Jadi badannya aja sama sayapnya ke bawah. Berkali-kali. Dari jam 11 siang sampai jam 6 sore. Terus begitu. Wallahu alam apa ini malaikat Israel. Saya istighfar ya. Cuma bilang, ya Rob, jangan ambil Alfi sekarang ya Allah. Orang tua belum haji ya Allah. Alfi belum nikah ya tolong ya Allah. Tolong. Merem, melek hilang. Merem, melek ada lagi. Terus saya begitu. Sampai akhirnya mikir, ya Allah kalau saat itu mati, si Alfi ini mati, fix jadi bangke busuk, fix. Karena mati dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan buruk. Kepo, pengen mati dalam keadaan baik. Kok enak mereka mati dalam keadaan syahid, mati dalam keadaan baca Al-Quran, mati dalam keadaan sujud, mati dalam keadaan menyebutkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oke, apa yang bisa Anda tangkap dari cerita Alfi tadi? Iya, bahwa setiap orang itu punya masa depan. Maka jangan judge orang di masa lalunya. Oke, Masa lalu itu milik sejarah lah. tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah. Dan jangan judge orang di masa kini. Kita nggak tahu kok masa depan orang itu seperti Bagaimana? apa. Sebagaimana kita juga nggak tahu. Kita yang merasa baik ini masa depan kita nggak ada jaminan kok kita nggak berubah jadi buruk. Meskipun kita berupaya. Artinya kita nggak pernah tahu tentang masa depan. Itu hal gaib yang itu hak prerogatif Tuhan. Maka jangan cosplay jadi Tuhan deh. Yang saat ini ada, mari kita perbaiki. Jadi melihat orang-orang yang masih tersesat itu, lihatlah dengan kacamata cinta. Dan yang juga menjadi catatan, Bang Andi, kalau lu bikers, maka dakwahlah di bikers. Karena memang kapasitas dan kompetensi lu di sana gitu. Jangan kemudian, oh dulunya bikers, kemudian dakwahnya di mimbar. Dulunya musisi, tobat, menurut dia tobat, kemudian dakwahnya di mimbar. Ada sedikitnya 2 kesalahan di sana. Apa itu? Pertama adalah kompetensi dia bukan di mimbar. Kalau di bikers, itu ladang dakwah. Dia punya Ini yang tools dilakukan lebih, Alfi ya? yang dilakukan Alfi. Kemudian yang kedua, ini yang jauh lebih penting. Apa itu? Dia mengganggu job desk saya. Enggak, yang Makasih berdakwah loh. di tempat biar Makasih saya loh. lah. Ini ujung-ujungnya kepentingan lagi ini. Dan dakwah itu nggak mesti pakai ayat, pakai hadis, nggak mesti. Sampaikan kebaikan, teladankan kebaikan, apapun kebaikan yang bisa kamu ajak kepada orang, maka itu adalah dakwah. Betul. Oke, menarik. Nah, dari Alfi sendiri mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan kepada penonton Kick Andy? Ya, yang saya mau sampaikan bahwa adalah, ayo kita belajar ngaji tinggi-tinggi boleh, tapi jangan lupakan belajar baca Al-Quran. Kalau tadi bicara mengenai Naruto dan Bajaj Hitam, jadi dalam ini kan Anda punya kegiatan apa? Komunitas atau apa? Komunitas dakwah ya? Iya. Dan beramal ya. Ini udah berapa lama ini? Kalau komunitas beramalnya dari saya, kalau Ustadz Naruto ini adalah pembina kebetulan. Jadi kalau diawali ya sekitar mungkin sudah 6 tahun yang lalu kami memulai, saya secara pribadi memulainya masih sendirian, masih pribadi ngisi-ngisi, lalu ketemulah teman-teman yang oh ternyata
visi misinya sama nih, mau dong ikutan Mas, mau dong diajak. Akhirnya ya sudah kita ajak, lalu jadilah sebuah komunitas gitu. Kita bikin sebuah komunitas, kita kasih nama yang simple, yang mudah diingat, yaitu Superhero Beramal. Karena superhero itu ya tugasnya ya berbuat kebaikan, amal-amal kebaikan. Jadi ya sudah, kita saat itu jalan sampai sekarang. Padahal saya ketika bilang bahwa berdakwah itu jadi badut pun rela, nggak seserius ini loh. Maksud saya nggak segininya. Literally. Tapi ini menurut saya respect gitu kepada teman-teman. Karena ini beliau terlalu tersesat sebenarnya. wah, ini kembali lagi soal iya. Nah, itu berjalan sekian waktu, lalu bagaimana terjadi pertemuan dengan Ustadz Marzuki ini? Iya, jadi Ustadz Marzuki Imron ini kan sudah jauh lebih lama di bidang dakwah anak muda yang bergerak tema-tema pop culture, tema-tema kekinian gitu. Nah, saat kita sudah berjalan, lalu teman-teman tuh, ayo kita cari seorang ustadz yang bisa buat buat kita semakin belajar lagi. Lalu di suatu kajian, di suatu pengajian di masjid di Surabaya, ya setelah habis acara kita ngobrol dengan beliau. Ternyata kata Ustadz Naruto, ya ini komunitas yang saya cari-cari selama ini. Jadi komunitas yang visinya sama, misi-misinya sama. Wah, seru ini gitu. Ya udahlah, semenjak itu kita jadikan pembina supaya bisa belajar bersama para anggota. Lalu juga membuat pengajian yang saat itu viral ya, di dunia maya. Jadi orang Jawa bilang nih tumbuh ketemu tutup ya. Jadi klop lah ya. Iya. Kemudian terjadi sinergi. Nah, sebelum itu Anda sendiri berkostum seperti ini dalam dakwah atau setelah ketemu dengan teman-teman dari superhero ini? Sebelumnya memang ini Bang Andi, cuman pakai jaket doang. Jadi itu 2012 kalau nggak salah. Itu ada momen ceramah di sebuah kampus, saya lihat tuh anak muda semua, mereka nanti daripada boring, ya sudahlah saya cuma pakai jaket doang, nggak lengkap seperti ini, pakai jaket doang. Terus ketika ceramah seperti itu, dan karena saya tahu mereka rata-rata penggemar anime, kadang saya ngomong gitu, udah nonton episode berapa gitu kan ya. Ngobrol panjang lebar, setelah selesai saya ceramah, tiba-tiba mereka nyebut saya Ustadz Naruto. Saya kaget, loh siapa Ustadz Naruto? Ya Anda gitu loh. Anda tuh nggak ikut bancai syukuran saya gitu loh. Anda kok mendahului orang tua saya gitu kan ya. Akhirnya setelah kejadian itu, setiap acara itu pamfletnya, brosurnya, nama saya sudah tidak muncul Bang Andi. Yang muncul nama Ustadz Naruto. Sampai saya kaget, wah. Dan beberapa orang di tempat ketika saya ceramah itu bahkan sudah tidak mengenali nama asli saya, taunya itu Ustadz Naruto. Saya bilang ya sudahlah, kalau sudah rezekinya seperti ini ya sudah. Jadi Anda nggak keberatan ya? Ya sudah. Gitu. Dan melengkapi kemudian dengan ya udah sekalian jadi. Nah, untung dia bukan Habib nih Bang Handi. Iya, kalau Habib kenapa? Habib Naruto kan nggak enak. Ada nggak yang kemudian kontra, yang menganggap bahwa ini main-main gitu, ada nggak? Paling banyak itu ini Bang Adi, lewat DM gitu kan, Apa biasanya Facebook. responnya apa? Sama, selalu yang hadis yang muncul itu mantasyabah biqaumin fahuwa minhum, itu yang muncul. Yang Barang artinya? siapa yang mengikuti sebuah kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Jadi seakan-akan saya pakai baju seperti ini, oh ini bagiannya kafir Jepang, begitu kalimatnya begitu. Itu yang sering muncul di DM dan sebagainya. Bahkan awal-awal kami rame itu karena anak saya itu kan saya kasih nama persis kayak mirip anaknya Naruto gitu kan ya. Itu bahkan jadi perbicaraan, anak kok dikasih nama kafir begitu. Itu sampai segitunya di DM Instagram seperti itu ya, karena memang yang difahami hadis mantasyabah biqaumin fahuwa minhum ya di situ, bahwa orang kalau pakai pakaian yang seperti orang-orang kafir gitu langsung dihukumi kamu seperti orang kafir. Jadi mengalami fase-fase seperti itu. Tantangan terberat yang dihadapi ketika berdakwah dengan cara seperti ini apa? Mungkin punya pengalaman. Iya, pastinya ada cibiran. Dulu awal-awal kita pakai kostum ke masjid, itu pasti ada yang komen, nggak boleh tuh pakai kostum, adabnya itu dijaga. Padahal kita pun juga nggak pakai sepatu kan, harus copot. Kostumnya itu hanya atasan saja, lalu tetap tutup aurat, tetap rapi, tidak rame sendiri di masjid, tetap dijaga adabnya. Tapi orang-orang kan sudah terlanjur mungkin punya asumsi yang aneh-aneh, ini masjid mau diapain. Tapi
hal-hal seperti itu tuh kami yakin hanya 1%. Hampir 99%-nya itu seneng, mendukung, malah minta terus acara kajian kami. Sementara masih vakum karena memang kena pandemik juga ya. Jadi banyak yang tanya, kangen nih acaranya lagi dong gitu.